saya tuh pengen jenenge golek duit halal kok dadak diangel-angel. Makanya saya pengen membantu itu gitu loh. Dan mumpung saya ini juga ya bukannya sombong ya, punya power dan teman-teman juga sudah banyak yang istilahnya silaturahmi dengan saya atau saya punya follower juga. Nah, punya follower. Itu saya pengen memanfaatkan momen saya ini, momen prima ini untuk hal-hal yang positif seperti saya mendeklarasikan komunitas Sablon Solo biar nanti teman-teman yang di Solo itu istilahnya wah ternyata ada manfaatnya ikut komunitas kan seperti itu. Selamat malam Sobat Baron, kembali bersama saya Erwin dari Baron Putra SPS. Sudah ada di depan saya Mas Rodek dari RS Industri dan Kohandan dari Win Tekstil. Malam ini kita mau berbincang-bincang santai. Nah ini kan kita mau ada gawe. Duwe gawe ya Mas Rodek ya. Nah ini tanggal 18 September nanti kita ada gawe judulnya Reborn Together, Reborn Stronger. Nah ini idenya sebenarnya dari Kohandan ini. Bahwa situasi. Aku juga kemarin kan logonya komunitas Sablon Solo itu terinspirasi dari Asian Games. Ya. Namanya apa tau ya? Aku lupa namanya. Raja Molo. Pokoknya juara congladak ya. Raja Molo. Reborn Together, Reborn Stronger. Setelah kita ini mengalami pandemi 2 tahun ya, 2 tahun lebih mengalami pandemi, semua terpuruk, bisnis sepi, lesu. Sekarang ini kan pandemi sudah mau berakhir, mau beralih menjadi endemi. Nah ini yuk kita reborn, lahir kembali bersama, lahir kembali untuk menjadi lebih kuat. Ya dengan kita berkolab ini kan, berkolaborasi kan lebih kuat ya. Seperti tadi yang kita bicarakan loh. Kalau kita bersama itu kan pasti kita menjadi stronger, lebih kuat daripada kita sendiri. Gitu. Nah ini pembicaranya nanti ada Mas Esa Hilang dari Brutal Studio, akan bicara tentang screen printing movement. Mas Ruli Handoko dari Jalur Tengkorak akan bicara accounting management dalam dunia sablon. Mas Gary Pager Kaos akan bicara bagaimana Anda mengundang order lewat silaturahmi. Mas Udin Elnos akan bicara mengenai pengelolaan SDM screen printing. Nah, iki lakone saka Palur. Tugasnya cuman host. Sampai bingung saya mau ngisi apa. Kita host saja. Host, tapi kan ini ya ada acara nih di bawahnya tuh, komunitas Sablon Solo. Ya, ada deklarasi komunitas. Iya. Nah, iki piye maksudnya deklarasi piye? Jelasno lho biar Sobat Baron dan semua sabloner Nusantara tuh tahu. Iya, jadi gini teman-teman sablon ya. Jadi kan di setiap kota itu pasti ada komunitas. Nah, kenapa ini kesempatan saya mendeklarasikan? Karena posisi kita ada acara Reborn Together, Reborn Stronger itu selain kita ikut acara ini, itu nanti juga akan mendeklarasikan komunitas Sablon Solo. Ternyata di Solo ini pelaku sablonnya juga lumayan banyak. Jadi harapan kita nanti kita juga seperti komunitas-komunitas lain yang selama ini saya kunjungi kok. Nah, yang kayak KSJ, Pekalongan, yang di Surabaya juga ya harapannya Guyup, nanti ya Guyup. Harapannya nanti dengan adanya suatu wadah komunitas yang benar-benar
intinya terkoordinir dan tentunya punya benefit. Jadi ada benefitnya untuk teman-teman yang gabung dengan komunitas Sablon Solo nanti kok. Jadi Sepertinya kurang level yang tempat Mas Rodek, tolong ditambah sedikit. kurang dekat ya. Enggak, levelnya mic. Bukan. Level mic. Ya. Ya. Jadi dengan adanya komunitas Sablon Solo ini harapannya kita nanti teman-teman yang tergabung itu bisa dapat benefit dan usahanya juga ikut semakin berkembang kok. Jadi kalau istilahnya kan itu tadi Reborn Together, Reborn Stronger. Kalau kita bersama-sama itu kita punya power yang lebih. Jadi kemungkinan kita untuk menjadi lebih baik lagi di usaha kita, scale up lah katakan seperti itu potensinya semakin besar. Dan besok itu kita deklarasikan supaya teman-teman tuh punya acuan, maksudnya punya tujuan, atau ketika saling bertemu dengan teman-teman yang sesama pengusaha sablon juga, kamu tergabung dari mana toh? Kita ada komunitas Sablon Solo. Nah, ngobrolnya santai. Biar terlihat gitu loh istilahnya, biar ada wadahnya, dan wadahnya itu nggak sekedar cuman gabung komunitas toh tapi nggak ada benefitnya, nggak ada acaranya, nggak ada apa-apanya. Nah, itu kan sama aja bukan komunitas, cuman nongkrong aja tapi yang ngubyung bareng. Ya, tapi kalau komunitas itu benar-benar ada acara, ada program-program yang tentunya nanti bisa membantu teman-teman berkembang di UMKM, khususnya di lini clothing line atau sablon atau vendor lah istilahnya gitu kok. Makanya besok itu kita deklarasikan biar teman-teman tuh mantep. Ada atau komunitas yang di Solo itu ada. Gitu. Nah, itu nanti kalau yang jadi acara besok itu gratis kok ya. Kita gratis, full door prize. Cuman harus daftar dulu ya. Jadi harus daftar dulu karena kan kita memang terbatas. Pesertanya kita batasi, cepat daftar aja sekarang, langsung daftar aja. Nanti kalau linknya udah nggak bisa dibuka atau udah penuh, jadi teman-teman nggak dapat kursi gitu loh. Dari 300 peserta kita sudah separuh. Ya, udah separuh lebih. Dari 300 peserta aja kita udah separuh lebih. Nah, itu nanti yang itu kan tiketnya gratis, free, bener-bener nggak dipungut biaya. Cuman di sana nanti kan ada program-programnya itu yang saya sebutkan nanti kan ada booth-boothnya untuk acara basar, terus acara juga booth komunitas. Nah, teman-teman yang di sekitaran Solo, jadi nggak cuman harus domisili di Solo, ndak. Katakan Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Surabaya, itu bisa gabung ya kok ya di Solo ya. Nanti bisa Surabaya Rikat juga Bengkel Print ikut join kan? Nah, Bengkel Print juga ikut join. Jadi nanti collab kan antara manual dan DTF lagi kan collab. Iya, collab lagi. Jadi itu nanti dibicarakan kolaborasi manual dengan DTF secara langsung di sana ada. Nah, itu nanti kan ada booth-nya komunitas Sablon Solo. Teman-teman yang pengen dapat KTA-nya itu cuma membayar 25.000 kok. Nah, itu nanti dapat KTA sama diskon seumur hidup dari Baron sebesar 1,5%. Itu ndak ada, maksudnya gini loh. Diskon itu ndak akan diberikan Baron di luar orang yang tidak terdaftar di komunitas Sablon Solo. Jadi cuman yang punya KTA-nya aja. Jadi kan 25.000 untuk seumur hidup loh. Itu harga cuman untuk beli KTA-nya gitu kan kok ya. Enggak cuma Baron kan sepertinya. Ya, ada Win juga. Dan nanti dari RS Industri, kalau RS Industri nanti 5%. Kenapa saya kasih 5%? Itu karena barang-barang yang dijual RS Industri harganya di atas 1 juta semua. Gitu loh. Jadi memang tak kasih 5% itu untuk khusus teman-teman yang terdaftar di komunitas Sablon Solo dan punya KTA resmi yang kita nanti akan cetak setelah acara 18 September. Nanti di booth-nya komunitas datang, terus daftar, ngisi nomor telepon, nama vendor dan lain sebagainya. Nanti saya langsung dapat, kalau udah aktif nanti bisa langsung dapat diskon dari Baron, RS Industri, dan juga nanti mungkin ada Win memberikan. Berarti daftarnya nanti pas acara? Iya karena kan KTA nanti ada nomornya kok. Ada nomornya, ada nama vendornya, ada nama pemilik, ada nomor teleponnya juga. Ayo mbok mangan dhewe enak. Gitu istilahnya gitu. Santai ya, ora apa-apa. Jadi istilahnya gitu. Jadi teman-teman daftarnya cuma 25.000 nanti dapat KTA, dan nanti ada acara-acara pasti kita undang kan gitu. Dari untuk komunitas Sablon Solo. Iya, komunitas Sablon Solo lah nanti. Berarti kok potong tumpeng ya deklarasi. Ya pasti kita potong tumpeng. Nah, nanti harapannya teman-teman juga bisa saling support. Jadi nggak cuman intinya
yang tergabung KSS itu enggak cuman yang di bener-bener Solo, enggak, di sekitaran Solo, Sragen, Klaten, Boyolali, mana lagi ya? Solo Baru, Solo tentunya Karanganyar, Sukoharjo, terus mana lagi Colomadu, terus Wonogiri mungkin bisa karena kan belanjanya tetap masuknya ke Solo nanti kan gitu. Madiun, Ngawi, ya toh? Bisa juga. Bisa juga karena kan nanti belanjanya juga di Sragen nanti untuk KTA-nya KSS nanti di Sragen juga bisa dapat. Bisa nanti. Jadi teman-teman yang dari Sragen tergabung dengan komunitas Sragen daftar aja di acara ini nanti masuk ke KSS nggak masalah. Jadi domisili ndak kita utamakan, yang utama itu datang terus daftar bikin KTA. Udah itu aja kok. Kalau komunitas sablon Solo emang dulu belum ada Mas? Kalau setahu saya itu sudah ada kok yang Solo, cuman sepertinya kurang aktif ya. Jadi saya lihat ini kegiatan di Solo, Pak Erwin sendiri pasti juga tahu. Apa pernah toh ngadain acara? Sudah Kenduri kemarin ya. Nah, Guyup ya, Guyup. Jadi belum pernah saya tahu. Jadi yang di Solo itu terakhir mungkin 2 tahun yang lalu. Itu pun ya acara-acara dari teman-teman sablon situ kan sekarang udah 2 tahun udah enggak ada. Jadi maka dari itu karena manajemen atau panitinya beda-beda. Jadi kan saya juga enggak berani istilahnya robot. Aku tak jadi ketuanya kan enggak mungkin enggak gitu. Makanya di sini saya dengan percaya diri karena tujuan saya baik ya kok ya. Yang penting baik tujuannya. Ya, tujuan saya baik. Bener-bener saya tuh pengen support teman-teman yang di usaha sablon. Karena apa? Saya tahu dulu pas merintis sablon dari nol hingga katakan 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih dari 4 tahun itu cukup sulit bagi sebagian orang kok. Nah, saya itu pengen jenenge golek duit halal kok dadak diangel-angel. Makanya saya pengen membantu itu gitu loh. Dan mumpung saya ini juga ya bukannya sombong ya, punya power dan teman-teman juga sudah banyak yang istilahnya silaturahmi dengan saya atau saya punya follower juga. Nah, punya follower. Itu saya pengen memanfaatkan momen saya ini, momen prima ini untuk hal-hal yang positif seperti saya mendeklarasikan komunitas sablon Solo biar nanti teman-teman yang di Solo itu istilahnya wah ternyata ada manfaatnya ikut komunitas kan seperti itu loh. Lebih enak lagi gitu loh. Ya pada intinya mumpung ada kesempatan ya kan kesempatan kan tidak datang 2 kali. Mumpung ada kesempatan, tapi ingat loh Mas Rodek, kamu dipercaya menjadi bapak komunitas sablon Solo kan tugasmu juga sebagai bapak ngayomi nanti. Iya loh. Ngayomi anggotamu, mengayomi anak didikmu. Jangan sampai komunitas sablon Solo nanti juga terbengkalai kan percuma. Iya kok, pasti. Itu jadi tanggung jawab yang terbesar. Saya juga kepengen komunitas sablon Solo itu maju, bisa seperti KSJ, ya, guyup rukun. Ya tidak ada kepentingan. Iya. Ya. Jadi saling support lah, maksudnya saling support. Jadi istilahnya kan kita sama-sama macul ya kok ya, macul di ladang yang sama. Ya. Dan istilahnya kalau macul di ladang yang sama itu kan percaya nggak percaya, tapi kalau saya percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Tadi saya bincang sama Kohanhan. Beliau ini kan sekarang ini bisnisnya kan merambat ke jaringan ya, jadi lebih mengutamakan jaringan. Daripada aku beli mesin lagi, aku invest lagi, nambah ngene koncoku sing mesine rada selo tak isenane, tak kekane order. Itu kan bisnis jaringan. Kita saling membantu, saling melengkapi. Iya, benar. Bagus tuh. Akan lebih berkat lah kok ya. Iya. Lebih memberkati kan gitu ya. Iya, ya kita tuh kan single factor kan sudah tidak zamannya sekarang. Yeah. Sekarang kan kita harus berkolaborasi, saling mendorong, ya simbiosis mutualisme lah. Kita berkembang bersama. Ini baik sekali tadi pembicaraan saya dengan Kohandan itu bagus sekali karena daripada kita invest mesin banyak ini mending sudahlah ada yang kosong kita maklun kita isi. Kan itu bisa kalau kamu punya paguyuban komunitas sablon kan bisa toh. Aku duwe order iki kakean. Iya. Nah, untuk saat ini memang saya sudah menerapkan gitu kok. Jadi jujur aja, mungkin teman-teman yang lihat videonya ini yang di YouTube pasti udah pernah dapat order dari saya itu pasti, enggak mungkin enggak.
Karena ketika Wah, saya pede karena saya memang melakukan itu dan saya nggak bohong kok. Jadi teman-teman nanti yang udah Bapak pernah yang dapat baik, ya. order dari saya boleh komen dan like. Tapi benar, saya bukannya saya sombong, wah orderanku banyak, terus tak bagi-bagi gen aku terkenal, enggak. Karena memang saya tuh niatnya gini. Saya tuh dapat rezeki kalau ini merasa saya cukup, kalau ada yang tambahan lagi dan harus tak paksakan, mending tak kasih teman saya. Maksudnya yang saya percaya. Karena gini, porsi kita tuh masing-masing kok. Ya, betul. Saya tuh punya kapasitas sendiri. Jadi ketika kapasitas itu udah istilahnya wis mintip-mintip ngono dipaksakan sih bisa, tapi aku yakin itu akan jadi hal yang tidak baik. Yes, kaya wong Makanya mangan tak toh, Mas. kasihkan gitu. Kowe nek kuarten Ya. apa penak? Lah nggih. Iya toh. Ya, jadi ketika itu langsung tak hubungi yang area kan contoh ya. Ada yang dari Sragen, orderan saya dari mana gitu ya, katakan dari hotel apa. Noh, ini ada Mas, udah kamu pesen bla 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 bla. Oh ya, tak terima dulu. Terus aku nanti cari yang dari Sragen itu yang bisa tak percaya siapa ya. Langsung tak WA Mas, bisa dibantu enggak? Ini nanti langsung tak kasih nomormu aja. Nanti kalau ditanyain dari saya. Karena gini, bukannya saya pengen sombong, oh pegawainya oke enggak. Jadi gini, ada konsumen saya, karena kan itu udah konsumen tetap saya, maksudnya udah repeater. Kadang mereka itu kalau aku bilang tak lempar ke tempat orang lain itu dia nggak percaya. Rayakin. Rayakin. Tapi kalau meskipun aslinya tak lempar, kan saya tahu kapasitasnya yang tak lempar itu tahu. Itu tapi kan dari konsumen saya juga, oh ini dari tempat Mas Rodek saya percaya. Tapi nanti pembayaran nggak lewat saya, langsung ke dia semua. Cuman dia kalau ditanyain, ini saya partnernya Mas Rodek, udah gitu aja. Jadi banyak yang saya kasih order itu nggak cuma 1-2 orang, banyak banget kok. Jadi memang aku tuh kan kita nih, wah kiora weh rata handle gitu, langsung tak hubungi yang area paling dekat dengan orang yang pesan saya itu, langsung tak kasih ke WA-ne, tak WA dulu, tak dealkan dulu, setelah deal baru nanti langsung tak oper WA-ne ke yang mau handle. Kamu enggak ngambil untung? Oh enggak, saya enggak. Membantu ya? Membantu, bener-bener membantu kok. Jadi itu manfaatnya komunitas ya. Iya. Satu, membantu. Kedua, membantu lagi. Membantu apa? Membantu menghindarkan dari yang jahat. Banyak tuh di grup tuh penipuan-penipuan tuh. Wah banyak gitu. Kayak kemarin itu sering banget aku ke Sragen. Itu sama si Kodok ya Dok ya. Sama si Kodok sama beberapa teman yang dari Solo. Itu banyak banget kok kasus. Tapi didiamkan aja. Terus akhirnya saya mendatangi orang itu dengan teman-teman yang di Sragen juga. Jadi komunitas Sragen itu yang bisa diajak itu sama Mas Andi Solat itu, sama teman-teman yang lain. Aku nggak hafal satu-satu ya. Intinya kita gerubek ke sana karena dia menipu beberapa kali di luar pulau terutama. Nah, jadi setelah itu kita selesaikan masalah itu, selesai akhirnya. Tapi ya ada terus kok. Ada terus, tapi saya kan nggak mungkin semua tak selesaikan gitu. Ada juga ada beberapa kasus itu yang nggak dibayar-bayar terus padahal istrinya yang pesen itu istilahnya buat biaya lahiran atau apanya. Aku ada rezeki sedikit. Ya. Akhirnya tak transfer. Terus aku aja dulu Mas, nanti urusane sama yang ini aku aja yang ngurusi ya gitu. Tapi karena saya niat bantu, saya nggak mintaan gitu ya, tak gituin aja. Terus habis itu orang itu tak parani lah, tak datangi, kita selesaikan bersama. Karena sebenarnya itu bukan masalah dari komunitas Sablon Solo, itu kok masalahnya lebih ke yang di Sragen karena orangnya domisili Sragen. Tapi kan kita itu tadi kok guyub rukun. Nah sebelum ada kejadian yang lebih tidak menyenangkan lagi, kalau kita dari saya sendiri dan bisa mengayomi itu karena dia postingnya kan di komunitas Sablon Solo, ya udah saya samperin ke sana, kita selesaikan gitu ya, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. gitu. Jadi aja. kalau itu seumpama itu dari member komunitas Sablon Solo kan kamu sebagai sesepuhnya kan kamu bisa negur kan. Ya, jadi nanti yang terdaftar KSS kan ada listnya. Nah nanti juga tak sounding kalau kan saya juga ada beberapa grup ya, maksudnya ada channel link mengenai order ya. Jadi nanti kalau ada yang dari luar kota, luar pulau pengen masukin order ke Jawa, terutama di Solo, nah itu nanti tak kasih listnya biar dia milih sendiri, gitu loh. Jadi kita sebenarnya nggak perang harga sih kok, cuman mungkin ada harganya selisih. Kalau perang harga itu kan selisihnya banyak banget. Tapi kalau itu nanti mungkin ada yang istilahnya sponsor lewat. Istilahnya punya apa namanya? Punya hitungan yang lebih mantap.
Itu KCE paling 1.000 tapi pembeli itu KCE 2.000 rapopo sing lebih murah atau yang lebih mahal. Kita kan juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia itu sudah terdaftar di KSS. Jadi nanti saya bisa mempertanggungjawabkan yang terdaftar di KSS. Jadi kalau dari teman-teman yang luar kota atau luar pulau atau bahkan luar negeri, order di Jawa, nah yang terdaftar di list KSS itu nanti saya tanggung jawab. Jadi enak, jadi nggak perlu takut gitu. Istilahnya gitu. Kenapa saya berani kayak gitu? Karena nanti yang terdaftar di KSS itu benar-benar. Kamu harus publish di sosmed juga loh berarti. Apanya? Yang terdaftar di KSS itu nanti kalau begitu kan kamu harus publish juga. Iya, nanti saya sertakan linknya Excelnya. Jadi di grup itu ada sorotan yang di atas kok. Nah itu nanti ada filenya, bisa diklik-klik gitu loh. Nah nanti keluar nama vendor, nama pemilik, nomornya juga dan alamatnya. Jadi teman-teman yang pengen pesen jersey, pesen apa, pesen kaos, pesen kemeja, nanti kalau bingung Mas aku rekomendasi yang mana ya? Wis kaya saya bisa merekomendasikan. Alibaba loh, verified. Verified account, verified vendor ya kalau ini ya. Nah, trusted vendor. Trusted vendor ya. Ya bagus lah itu. Ya program saya nanti ke depan seperti itu kok. Jadi biar nggak ada keraguan lagi order di komunitas. Nah, jadi bukan hanya cuman kaos ya kok ya. Nah nanti kan di Solo itu juga ada beberapa vendor intinya pembuatan alat gitu loh. Jadi enggak semua mau ke RS Industri, enggak. Kalau seleranya mau ke tempat si A si B. Nah saya kan punya rekomendasi itu dan nanti yang tergabung ya, yang tergabung nanti bisa pilih-pilih nek RS Industri kelarangan ya wis ning kono sing paling murah, monggo silakan. Jadi saya enggak egois harus order di RS Industri. Nah, karena semua rezeki itu ada porsinya. Iya, ada porsinya kok. Nggak usah khawatir dengan pesaing, nggak usah khawatir dengan kompetitor. Iya. Rezeki itu tidak akan pernah salah kok. Pekerjaan itu bisa dikembari kan. Iya. Kamu buat meja kan, saya punya tukang las buat kan bisa. Bisa. Tapi apa rezekimu bisa tak minta tak kembali kan nggak bisa. Iya. Jadi kita nggak usah khawatir. Lah ya makanya, jadi teman-teman juga yang punya usaha vendor istilahnya pembuatan alat ya, nggak masalah gitu loh. Kita kan juga di sini tuh saya bilang tadi kita guyup. Jadi ya memang saya kompetitornya kalian tapi saya tuh bisa dijak kerjasama loh. Nah, kan gitu loh. Jadi enggak melulu. Jadi istilahnya gini, penduduk Indonesia itu 270 juta. Katakan 2% atau 1%-nya dari 270 juta itu berapa juta orang yang nyablon. Katakan gitu. Lah kalau RS Industri tuh memenuhi 1% dari 270 juta kan stroke. Ini aja udah kemut-kemut kan gitu kok. Makanya kan ada kemungkinan juga kita berbagi rezeki gitu loh. Karena porsi saya sendiri saya udah memahami hal seperti itu kok. Gitu. Apalagi itu yang baru di Indonesia. Nah sekarang udah mulai merambah ya. Puji Tuhan sekarang orderannya dari RS Industri kan udah Amerika, California, Italia. Udah banyak kok itu kok. Dan saya udah dalam 1 bulan ini saya kirim 3 kali, bulan kemarin kirim 3 kali, itu udah ada 1 bulan itu rata-rata 3 kali kirim ke luar negeri kok. Wah makanya kan lah PayPal diblokir apa bayar? Oh sekarang udah enggak kok. Sekarang udah dibuka resmi. Makanya kemarin pas diblokir aku wah judek iki sirin nabung nih. Pas diblokir tak cair ke kabeh, udah cair toh. Terus habis itu ngecek lagi website lagi buka, ternyata udah enggak jadi. Jadi mungkin dia dari pihak menuruti regulasi ya. Kominfo itu mulai jemput bola kok. Jadi udah komunikasi sama PayPal-nya biar ya kena pajak istilahnya kan enggak masalah sebenarnya enggak masalah. Jangan diblokir yang freelance itu kan kasihan kerjaannya uangnya dari situ semua. Loh apalagi saya baru candek sore ngerasake dolar. Diblok gitu. Pusing ya gitu. Terus ini sebelum saya ngomong mengenai pembicara ini nanti saya minta Mas Rodek untuk menjelaskan kapasitas masing-masing ya. Iya. Nah sebelumnya ini nanti kan ada full door press. Nah, door pressnya itu kan saya dengar lumayan ya. Wah luar biasa. 3 kain 3 order. Wah itu paling luar biasa itu. Wih koclok ya. jadi gini kok. Baru kali ini saya tahu event sablon ya. Itu yang dimana ordernya itu kalau saya bilang, door press-nya itu kalau saya bilang door press masa depan. Nah. Oh, enggak gimana? Yang namanya udah dapat kain, wis toh, baru ditambahi kayak order, setelah itu dibimbing juga lah, kan luar biasa. Nah. Jadi yang dapat itu nanti berarti udah pasti scale up ya kayak next levelnya dia gitu loh kan. Selama ini kan usaha sablon itu kalau nggak dibimbing, ya melakukannya sesuai dengan insting mereka gitu loh. Yeah.
well insting kan gitu. Well insting yang liar gitu. Kalau ini- diarahkan lebih bagus. Ini kan bosnya di sini. Nah, ini yang kemana mau nih? ngasih order, yang mau ngasih kain, ya monggo cerita. Nah ini saya tanya dulu nih kok. Ini kok Hanani sebenarnya dari mana atau kok sampai berani ngasih kain sama itu? Nah, Dari bagus. Solo. Lah maksudnya biar teman-teman tahu Solo itu toko kainnya apa gitu loh, kayak gitu loh. Udah dijelaskan tadi juga toh dari Iya. Win Tekstil Nah, kita juga pengembangannya itu ke kerjasama model anulah apa kita enggak nambah itu tapi kita kerjasama tujuan ke UMKM bahwa kita mau nambah ke banyak toko. Kebetulan kan saya punya relasi toko apa langganan yang punya toko-toko retail. Dia Oh, kebanyakan ngisi iya. produknya itu kan ambil dari Tanah Abang, ambil dari mana. Nah, saya punya pikiran kenapa ndak itu kita pakai isi produknya itu dari Teman-teman yang dari komunitas. Solo gitu. Daripada beli di Tanah Abang. Daripada beli di Tanah Berarti nanti Abang, teman-teman atau yang beli dari ke komunitas Samsul kan punya kesempatan untuk jadi suppliernya toko-toko retail Toko-toko itu retail ya, ya, Pak, ya. kita menjembatani. Iya. Di situ Tuh, kan, kan, kain dijembatani. dari kita. Jadi kan secara kualitas saya jaga relasi juga ke langganan saya. Iya. Kualitas kain seperti ini, kualitas jahitan seperti ini tuh nanti yang akan jadikan syarat Pedoman. dan ketentuan Oh, juga iya, ya. iya. Kita tinjau juga. Kita cuman penyambung lidah aja lah dari komunitas dengan Tapi langganan saya. kalau memang nggak ada jembatannya kok, nggak ada jalannya, nyebrangnya yang ngelok kok. Nah ya kan gitu. Sampai ngelangin Bengawan Solo ya, nek restoran kan ya susah kan istilahnya gitu. Tapi nek jembatannya melaku iso kan gitu loh. Jadi nggak Pak harus mobil we iso. Banter. Iya, banter. Banter nih kalau punya mobil saya gitu. Gitu. Ya ini sebuah langkah yang Gerakan ya, kok, ya? bagus, gerakan yang bagus, Iya. ide Jadi- yang bagus dari Win Tekstil ya, Tekstil, iya. luar biasa. Jadi dia ndak cuma ngasih door press tok terus mbok karepmu, ya. Tak kayak door press, tak kayak order, ya. Doorpress masa depan saya bilang itu kok. Bener-bener itu nanti jadi masa tadi teman-teman perlu diingat kalau yang lihat videonya ini orang daftar ki nek tak pikir kalau usahanya di sablon ya itu suatu blunder. Jadi memang harus daftar, acaranya gratis, tinggal datang dapat makan ya kok ya, dapat ilmu temen, apalagi situ nanti ada undang order lewat silaturahmi loh, kita dapat link juga, dapat door prize lagi ya kan, dapat meja juga loh, wis enak banget. Jadi yang pemula pun yang belum, kalau yang punya udah niat pengen ikut sablon, pengen buka sablon, ikut boleh kok ya nanti kok ya, boleh. Punya, jadi belum punya alat sablon nih, wah aku orang awam nih belum punya alat sablon tapi punya keinginan untuk sablon, mau daftar boleh nggak? Boleh. Jadi langsung daftar aja di linknya yang di bawah, nanti disertakan ya di bawah ini ya. Nah itu langsung klik aja atau nanti di deskripsi ada, tinggal klik daftar aja segera karena pesertanya benar-benar terbatas nanti. Nah di situ teman-teman yang baru pemula atau pengen buka usaha sablon itu harus datang. Karena apa? Karena nanti di situ selain dapat ilmu, sopo-sopo ngerti sumpama aku mau buka usaha sablon ini tapi kok dari untuk raya dilalah untuk mejone jebret. Bareng untuk mejone lah untuk kainnya ya mungkin gitu kan, ngejak bojone kowe untuk mejone, bojone untuk kainnya, untuk order kan komplit ya. Tapi yang jelas ini pembicaranya kan baik ya. Kemarin saya Baik, sempat ya. mendengarkan Mas Ruli waktu di Jogja itu, dia bicara mengenai Ini komplit accounting, kok, komplit accounting banget. management itu. Jadi Iya. kalau kalian ini punya usaha sablon, kalian bingung caranya menghitung kos itu HPP, bagaimana, iya. HPP bagaimana, dia menjelaskan sampai ke Detail-detailnya. detail kena pajak juga ya Iya, kemarin sampai ya. pajak sampai hitungan Sampai ke itu. umroh juga ada, Ya. tergantung diisi apa yang mana, dan itu nanti ada filenya kok. Kalau teman-teman mau dapat filenya tinggal nanti WA admin, nanti dikirim filenya, jadi udah punya Excelnya HPP, jadi tinggal masukin data aja, nggak usah Betul. buat gitu, nggak usah Keren beli. kan. Terus Mas Keren. Udin juga pengelolaan SDM, gimana kamu ngatur pegawai yang karyawan, baru, karyawan iya. kan gitu, nanti mau kapan tuh saatnya kita nambah karyawan, kapan tuh saatnya kita perlu helper, Mas Udin nanti yang jelaskan. Terus yang ESA screen printing movement itu intinya perkembangan screen printing dari 2014 sampai 2022. Nah, kenapa itu ada? Karena nanti biar menstimulus teman-teman yang pemula kok. Ternyata screen printing movement itu pergerakan screen printing itu sangat bagus sekali grafiknya. Bahkan di masa pandemi pun
sangat luar biasa kan gitu, makanya dijelaskan kok ngopo toh aku tuh buka usaha sablon. Nah nanti Esa yang jelaskan. Nah untuk Gary undang order lewat silaturahmi ya, tentunya dengan bersilaturahmi, contohnya kayak besok itu yang datang itu pasti ketemu temen, contoh saya khusus sablon kaos, nah nanti di sana ada yang sablon plastik, ada sablon cup, ada sablon payung, katakan gitu, ada sablon kertas, ada DTF, atau ada DTF juga, terus ada juga yang pembuat kemeja khusus kaos olahraga. Kalau kita buka di usaha kaos itu kan kita punya banyak sekali link dan kemungkinan kita nerima order kok ya. Nah nanti di situ siapa tahu udah kenal yang punya buat kemeja, udah kenal yang buat sablon cup atau sablon di bagian plastik-plastik. Kita kan nggak bisa, ya udah tinggal lempar aja. Itu ya hanya akan kita dapat ketika kita bersilaturahmi dengan teman-teman yang di situ ya, kenal lah. Kalau nggak kenal kita kan nggak mungkin masukin order di situ kok. Kalau kenal mungkin dapat potongan, kita masih bisa punya body kan, masih punya sisa untuk kita intinya kita brokernya lah kan gitu kok. Nah itu sekilas dari yang diterangkan teman-teman lah. Saya nanti host, saya cuman cuap. Mungkin nanti di sana. Nah ini yang Skopalur host ya. Nah ini kan kita juga collab ya, kita ini collab. Mau ada buka toko juga ya di tempat lain. Berdampingan. Iya. Oh, jadi konsepnya one stop shopping lagi. Wah, luar biasa. Jadi tahun 2023 target kita 9 tempat, Mas. 1 tahun. 9 tempat di 9 seluruh toko. Maksudnya 9 toko itu Jawa Tengah atau apa? Jawa Tengah, Jawa Seluruh Timur? Indonesia. Wah, mantep. Kita bisa keliling Indonesia nih. Kita keliling Indonesia. Kan katanya Pak Karno cita-cita tuh harus tinggi langit yes, ya. Kalau jatuh masih di antara bintang-bintang. Iya, Enggak apa-apa kan. masalah. Kita harus ucapkan kata-kata positif dulu. Positif. Yang penting kita usaha. bisa keliling Indonesia. Siap? Kamu? Siap. Mas Kodok siap, Mas Kodok? Nah, jadi luar biasa nih Baron ini benar-benar. Jadi kalau tujuan kita itu memberkati, selama membantu dengan hal positif, pasti Tuhan tuh pasti kasih jalan. Jadi ya kayak kemarin podcastnya dan dari teman-teman yang udah lama bergelut di dunia clothing itu gini. Kalau saya kok ya ini sekedar cerita sedikit. Saya itu menganggap rezeki itu bukan cuman materi, kesehatan, kebahagiaan. Jadi kalau saya itu menurut saya itu rezeki itu juga berupa ketemu dengan orang yang mau berbagi mengenai pengalaman hidup mereka. Itu juga suatu rezeki. Karena apa? Karena kita dapat pengalaman itu mahal banget. Karena itu mereka itu pasti udah melewati masa-masa itu kan lama, perjuangannya panjang dan diceritakan. Padahal di situ itu di dalam ceritanya itu ada case by case. Dalam artian kalau kita menemui kasus A, B, solusinya kayak gini. Nah itu dari cerita mereka. Jadi kita itu nggak perlu melewati masa sulit itu karena kita udah tahu ceritanya mereka. Contoh kayak Mas ini kalau aku nyablon itu terus dapat apa istilahnya nyablon kok pas tak keletek merotol plastik sole. Nah itu berarti kurang kering. Nah kita udah dapat cerita dari teman-teman yang udah berpengalaman, berarti pas kita buka usaha awal nanti berarti garinginnya sing tenanan dengan alat yang benar-benar bagus gitu loh. Maksudnya dengan atensi yang lebih untuk mengeringkan itu. Jadi nanti nggak akan brodol. Contohnya seperti itu. Makanya belajarlah dari pengalaman orang lain. Nah, rasa ngalami dhewe ngijoli kena klaim ya umat nah. Makanya dari itu, jadi rezeki itu nggak berupa materi, finansial, kesehatan atau kebahagiaan aja. Rezeki itu bertemu dengan orang baru yang mau bercerita tentang pengalaman hidup mereka. Itu juga wujud dari rezeki yang kita dapat. Makanya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ayolah, kita itu kalau bersama-sama itu kita akan lebih kuat gitu loh. Apalagi di masa-masa sulit kayak gini. Contoh ya pas masa-masa sulit itu kan banyak sekali yang nggak dapat order atau ordernya udah hilang habis. Tapi ada juga yang ordernya itu mumpal-mumpal. Tapi nek dia mumpal-mumpal digarap dulu ya stroke. Makanya kalau kita kenal dengan orang yang ordernya itu banyak, itu pasti kita dikasih. Kalau kita baik, misalnya kita bersilaturahmi dengan mereka lah. Gitu loh. Itu nanti yang akan dibahas sama ya, Mas Gary. Mas Gary itu nanti penting banget, itu bagus banget. Ya ini silaturahmi kan. Ya. Acara ini kan silaturahminya Ribbon Together, Ribbon Stronger. Jadi jangan takut wah acaranya baru gede banget nenggun Hartono Trade Center ini. Enggak aku sih enggak usah karena itu kayak gini loh. Kita itu baru itu dan
komunitas Sablon Solo itu mengadakan acara ini itu untuk kalian juga. Kalau nggak ada kalian ya percuma. Kita tujuannya mendukung kalian untuk scale up, ini mengajak kalian untuk guyub rukun dan berkembang bersama. Tapi kalau kalian nggak datang ya percuma. Apalah artinya kita ini tanpa kalian? Nah iya, kita mau fasilitas itu untuk kalian gitu loh ya. Dan kita juga berkembang itu juga karena kalian juga. Makanya ini salah satu yuk berkembang bersama. Yuk berkembang bersama. Yuk pinter bareng ora dipek dhewe. Ora dipek dhewe tok. Sugih dhewe enggak. Jadi intinya ayo kita bareng-bareng itu lebih bagus, lebih enak. Aku yakin lebih enak banget kok. Karena selama ini karena saya pas usaha sablon itu kok teman-teman saya juga banyak, itu enak. Jadi enaknya gini, kalau punya masalah ini tekoki ora kewuh karena udah kenal. Karena udah silaturahmi. Dan sebaliknya nanti kalau dia punya masalah seperti ini dia belum pernah melewati, padahal kita juga udah pernah melewati, kita bisa cerita. Jadi saling mengisi. Mengisi. Enak banget itu rasanya. Jadi nggak perlu khawatir ketika berusaha itu khususnya di sablon ya. Itu nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa khawatir. Wah, aku nek tak garap ini konsumenku nesura ya. Nek bingung takok wae takone koncone sing mesti wis tau nglewati. Diandani tenang wae, Pak. Itu kan juga sesuatu sing mengademke atine ayem gitu loh. Oh, ternyata dhisik dhek ngono ki ra apa-apa. Ya wis lah, contoh, wah ki kok rodok sithik nyelepret sithik kok komplain ora ya kan? Kalian pasti overthinking di situ. Overthinking terus tekok sing wis senior. Oh, tekok aku wae. Mas ki kok ning blebur sithik tak delok. Iki jane sing masuk toleransi. Wis kirimen sik wae ya to. Engko nek paman dhek komplain ijo lho no kursi jie kan itu. Oh iya ya. Kan ayem atine. Dulu saya tanya itu juga digituin. Paling Mas ki kok rodok nyelepret sithik apa gejithik di sepedal wae to. Nek rasio sepedal ya wis kek ki sik nek konangan. Apa kan ngijole gur ngijole siji loro lho. Gitu ya wis. Tapi kan dengan kita bertanggung jawab seperti itu, konsumen itu mesti mikirnya oh vendor ini itu bertanggung jawab. Nanti aku pasti dia akan ada lagi kok kalau kita bertanggung jawab, itu aja. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Itu. Ya, oke. Terus mungkin bisa ditampilin nanti pembicara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who are you today, Sohib Sablon Nusantara? Saya Udin Elno Sablonase. Insya Allah akan hadir di acara teman-teman komunitas Sablon Solo. Mantap sekali. Ini acara ini bareng-bareng kita nanti insya Allah saya akan hadir di acara tersebut untuk kita diskusi bareng, ngobrol bareng tentang teman-teman kita, perlakuan kita kepada teman-teman SDM. Jangan lupa ramaikan pada tanggal 18 September dengan tema Reborn Together, Reborn Stronger, Lock Hand. Thank you so much right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary Partner Kaos Bandung, mengajak seluruh sabloner Indonesia untuk datang pada tanggal 18 September 2022 di Kota Solo di acara yang diadakan oleh Baron Putra SPS. Nah, nanti insya Allah saya akan sharing dengan tema mengundang order lewat silaturahmi. Halo, saya Esa dari Brutal Studio. Jangan lupa tanggal 18 September bakal ada acara keren yang diadakan oleh komunitas Sablon Solo dan Baron SPS dan RS Industries juga. Tema acaranya Reborn Together, Reborn Stronger. Selamat kabar bersabar, masih stay tune bersama Ayah Ruli dari vendor Jalur Tengkorak, Yogyakarta. Jangan lupa datang dan kunjungi di acaranya Baron Putra bersama Komnas Sablon Solo. Saya pribadi yang nantinya akan menjelaskan data masuk order dan data belanjaan atau data keluar yang ya semacam kaos, kain ya, seperti itu, cat dan yang lainnya yang nantinya dapat menghasilkan berupa keuntungan. Halo, saya Zaki dari BKP Indonesia. Jangan lupa datang di acara Reborn Together, Reborn Stronger tanggal 18 September 2022 di Hartono Trade Center Solo lantai P1. Di sana kita bakal kolaborasikan sablon BTF bersama para pelaku dan komunitas sablon Solo. Dan pastinya banyak hadiah menarik. So, catat tanggalnya dan segera daftar, jangan sampai ketinggalan. Halo, Sabloners Nusantara. Saya Rodek Saputra ingin mengajak kalian untuk datang di acara Baron Putra SPS bersama komunitas Sablon Solo dengan tema Reborn Together,
Reborn Stronger pada 18 September 2022. Kita akan mendeklarasikan komunitas sablon Solo dengan banyak sekali benefit, tentunya didukung oleh Baron Putra SPS, Warna Indah Nusantara, dan RS Industri, serta akan hadir teman-teman kita dari komunitas sablon Jogja. Maka dari itu jangan sampai kelewatan. Ingat, catat tanggalnya 18 September 2022 di Hartono Trade Center Solo Baru di lantai P1. Untuk pendaftaran cek link di bawah ya, oke? Ingat sablon, ingat Mas. Jadi tinggal 2 minggu lagi kayak gitu. 2 minggu ya. 2 minggu. Nah ini teman-teman harus segera mendaftar karena udah separuh lebih. Kuota kita cuma 300. Kan tadi ada bengkel print ya ikut. Iya. Nah itu gimana nanti collab atau sendiri? Jadi gini, kemarin saya planningkan kok ya, itu kayak yang di Surabaya kemarin. Jadi kita, jadi bengkel print itu kan pasti bawa lebih dari satu mesin. Tapi kalau satu mesin juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi ada 2 versi. Nanti sepertinya yang harus dikomunikasikan loh. Saya udah komunikasi sama Mas Gilang tadi kemarin. Jadi itu nanti DTF biasa, seperti biasa. Nah, yang satunya desainnya itu memang harus kolaborasi kayak di Surabaya. Jadi DTF sebenarnya satu mesin saja cukup, nggak masalah. Ya sih nggak masalah sih. Cuma nanti tak suruh prepare dulu. Kan kadang kalau Prodit kok itu yang nyoba itu banyak kayak kemarin di Surabaya itu kan kita prepare cuma sedikit yang udah jadi filenya. Itu ternyata yang minta untuk banyak ya. Nah, minta yang Mas, aku pengen lihat manual sama DTF itu kolaborasinya kayak gimana. Padahal kita cuma sedia itu 10 kalau nggak salah. Itu langsung habis toh. Kita harus bikin lagi. Kan nunggunya kelamaan padahal banyak yang anu. Nah, nanti kalau mau pas malamnya pas kita gladi bersih, itu setidaknya bengkel udah tak suruh buat dulu 20 lah atau berapa, nanti biar langsung running product experience-nya. Jadi yang bener-bener manual kolaborasi DTF. Untuk itu nanti juga harus dibahas loh kan, acara itu kan malam itu kan di sana terbuka kan itu kan. Iya. Nanti kalau naruh mesin di malam hari. Iya, kemarin sih aku udah minta sama Mas Rio untuk memastikan bahwa barang-barangnya kita itu nanti benar-benar aman. Nah, nanti kalau perlu harus ada yang jaga Mas gitu. Kasih orang. Udah tak gituin. Jadi intinya acara ini benar-benar kita prepare meskipun gratis kok ya. Tapi kita nggak main-main. Maksudnya kita benar-benar all out, kita tulus, kita persiapkan dengan sangat baik biar teman-teman nanti ora teko rugi. Wah, iya pasti. Ora teko rugi. Madang geden. Doorprize geden ya kayak. Doorprize geden itu order. Ya. Makanya teman-teman harus datang itu nanti di acara kita nanti. Nah, di situ banyak ilmunya jadi komplit dari manajemen sampai HPP, sampai ceritanya screen printing itu sampai tahun dari 2014 sampai sekarang. Terus cara mendapatkan order juga. Di situ nanti ada live, ada basar alat-alat sablon dan basarnya Baron juga. Ada DTF komplit semua itu. Jadi teman-teman mau usaha apa jalan itu nanti. Desainnya live nanti sudah ada. Udah ada. Saya sudah siapkan 2 desain. Yang kemarin udah tak gimmick-gimmick gitu, tapi belum selesai. Tanggal 20 selesai kok nanti. Nanti mau pakai plastisol apa itu desainnya? Desainnya nanti aku mau pakai yang Panda aja satu, sama yang satunya mungkin premium. Karena yang satunya itu tak bikin full vector. Karena pada tanya tuh Mas, aku ya kalau pakai yang Thailand MRC oke lah, pasti luar biasa keren. 2 kali naik itu udah tutup, padahal tanpa base untuk Florence ya kok ya. Tapi untuk premium pada masih penasaran gitu loh. Makanya besok tak pakai Panda sama premium. Biar tahu 40.000 seperti apa. Plastisol 90.000 seperti apa. Nah, bisa. Jadi kan kadang ada yang tanya kok, substitusi. Plastisol 40.000 iso nggo raster Mas, engko ora metu ah. Sekarang yang saya pakai ini apa? Nah kan gitu. Ini langsung Panda ini raster 50 LPI ya, Dok ya ini ya. Ini 50 LPI itu keren banget. Ini kemarin pas kita pakai di Jogja, itu kan ya, yang di Kenduri sampai antri-antri itu. Sampai habis kok. Kainnya itu sedia berapa ratus itu habis loh. Sing nyablon mesake yo. Full satu hari sampai malam enggak istirahat. Enggak istirahat itu sampai tak minta yang udah beli kaos, tak minta, tak sablon di rumah nanti tak kirim sampai tak gituin kok. Karena nggak nyampe waktunya, gitu loh. Tapi sudah clear kan itu? Udah clear ya semua, udah aman itu, udah. Gitu. Dan ini acaranya kita 18 September
jam 10 teman-teman diusahakan on time karena acara kita nanti Panjang on time panjang sekali. Satu hari Pembicaranya itu. banyak. Nah nanti juga saya sediakan kan ini pembicaranya nanti di depan satu-satu. Nah setelah selesai acara kan kita live sablon nih. Bagi teman-teman yang belum, aku orang mantep ya karo Mas Ruli ya. Aku orang mantep ya karo Gary ya. Nanti saya sediakan tempat itu untuk mereka yang duduk. Nah nanti teman-teman itu mau Private. private Mas, aku pengen ilmunya jenengan dek mau ya apa pengen lebih intens lagi dekat sama Mas Ruli, Mas Udin, Mas Gary atau Mas Esa datang atau mungkin apa yang deket karo hostnya. Enggak. Wah. Saya ngerti untuk meja ya. Saya ngerti diketik meja kan gitu. Gitu nanti seru banget nanti acara kita nanti. Ini pasti seru belum banget. pernah loh ya seperti itu ya sampai dibikin privat. Belum pernah. Jadi biasanya kalau selesai acara Ya wes udah rampung. Nah, gitu aja. Tapi nanti karena mereka itu benar-benar istilahnya dari jauh-jauh ya datang untuk menemuin kita yang di Solo. Berarti komunitas sablon Solo itu juga didukung sama famous artisnya Bandung dan Jogja loh ya. Jadi datang nanti ketemu mau private mau lebih dalam lagi langsung ke beliau karena tak sediain nanti meja-mejanya sendiri-sendiri sama kursinya nanti gerombol di situ pengen sama Mas Esa, Mas Ruli, Mas Gary atau Mas Udin nanti langsung aja ke situ. Jadi nggak usah takut, nggak usah pekewo karena ini waktu kalian untuk curi ilmu, waktu kalian untuk cari ilmu, waktu kalian untuk cari order dan batu loncatan. Saya gitu ya. Batu loncatan. Acaranya seru banget, harus datang. Cepat daftar pokoknya. Pokoknya lebih. Kalau tidak datang rugi. Ingat ya, orang berhasil itu hanya merubah cara berpikir. Iya, benar. Cara berpikirmu itu seperti cara berpikir orang berhasil, kamu hidupmu berhasil. Cara berpikirmu seperti orang yang tidak berhasil, orang gagal, kamu akan jadi gagal. Ya kuncinya itu aja. Quote-nya ditulis Mas ya, quote-nya. Keren itu quote-nya. Ya, keren. Ya, gitu. Ini sepatah dua patah kata ya Mas ya untuk acara tanggal 18. Ada yang mau disampaikan lagi? Kan mau sampaikan lagi? Udah Mas Rodek? Saya intinya komunitas sablon Solo harus saling guyub rukun. Harus ayo kita bentuk atmosfer yang selama ini kita idam-idamkan. Karena kan teman-teman belum tahu, belum mungkin aku jadi pengen golek ilmu ning kene tapi takut arahnya kemana, wadahnya mana. Ayo, besok itu ajangnya kita. Mari datang, ketemu saya, kenalan dengan teman-teman yang lain, pasti nanti kenal dengan pembicara-pembicara itu pasti karena semakin banyak teman, aku yakin semakin banyak rezeki juga. Amin. Betul. Itu. Ya, gitu ya. Jangan lupa ya datang nanti segera daftar dia di link di bawah ini atau di deskripsi nanti dicantumkan. Karena tinggal 50% ini slotnya. Kalau sudah tutup penuh ya sudah. Ya, kita akan nambah lagi. Enggak nambah. Ya, jangan sampai lupa. Nah, ini ada slide yang door prize-nya kok. Mungkin bisa diganti slide door prize. Belum ada sih. Enggak ada ya? Belum ada slash doorpad-nya. Atau mau dikirim? Oh ya, sekilas ya nanti teman-teman yang udah mendaftar itu kan biasanya ada banyak tanya. Mas, aku terdaftar apa belum toh? Padahal udah tak anu. Nah, itu ketika kalian sudah mendaftar udah ada tulisannya has been record atau Anda sudah terekam, itu berarti sudah terdaftar. Tapi lebih bagusnya lagi, alangkah lebih bagusnya lagi WA ke nomor registrasi ya. Jadi jangan ke WA ke nomor saya. WA nomor saya itu cuman untuk menanyakan mengenai keanggotaan KSS Komunitas Sablon Solo. Nah, kalau untuk acara besok itu kalau udah mendaftar di Google Form langsung WA ke nomor registrasi yang tersedia. Tapi kalau sudah gitu. sudah ngisi sudah send masuk kok. Nah, iya kok cuman masuk. Kadang itu ada orang mantap ya. Orang reply-nya banyak mantap. banget sing aku ini ternyata banyak kayak gitu. Makanya kalau belum mantep langsung WA aja ke nomor yang tertera tadi di awal tadi. Ini nanti di bawah ini tolong diterangkan nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran. Jadi kalau sudah ngisi Google Form, sudah masuk, sudah send untuk konfirmasi bisa ke nomor di bawah ini. Iya. Jadi biar jadi WA aja saya daftar atas nama ini sudah masuk belum? Nah, kalau gitu. di reply sudah ya berarti sudah masuk. Sudah masuk, jadi tenang aja. Nah, nanti untuk masuknya ke sana
itu kan lah aku orang nyekel tiket sama sekali. Cukup Dan tunjukkan KTP aja. KTP, sebutkan nama dan nomor telepon dah. Itu nanti pasti ada listnya. Nanti tinggal tanda tangan di situ. Jadi nggak usah bingung. Kim bunyi nganggo tiket apa nganggo apa? Kalau udah daftar di situ, karena kan kita modelnya digitalisasi ya. Jadi udah masuk ke Google Form, tinggal sebutin nama yang didaftarkan. Jadi seumpama daftarnya Joko ya nganu ya Joko, daftar Joko terus mlebune Heri ya ora masuk. Jadi tetap Joko ya Joko, nomor telepon iki kan Mas gitu lah. Itu nanti di list sama reception. Jadi langsung masuk ke, jadi gampangnya gini, nanti kan yang masuk dari lobby itu yang ada oriennya itu ya. Masuk naik lift tekan Naik lift, P1. langsung P1. Nah, langsung P1 keluar P1 itu nanti di depan P1 udah ada reception yang untuk acaranya. Nanti juga di sana juga ada standing banner untuk arah masuk ke acara kita nanti. Nanti Atau mau tinggal ikuti parkir aja. langsung di P1 ya Boleh. bisa. Jadi langsung parkir ke P1. Nah, depannya P1 itu pas acara kita nanti kelihatan nanti. Gitu. Kalau pakai motor, pakai mobil itu langsung P1 bisa. Atau mau parkir yang pakai mobil di luar, mau masuk lewat situ lobby utama itu langsung masuk ke lift, tekan P1. Nanti keluar P1 masuk reception, daftar di situ, masuk ke acara. Kalau yang mau dapat KTA-nya langsung mampir ke booth, bayar 25.000. Nanti 1 minggu setelah itu KTA akan kita kirim. Nah, nanti udah bisa digunakan di Baron gitu. Dan di RS Industri tentunya. Ya jadi dari kita kasih door press Plastisol, Dragon Premium, Panda, Hotgun 10. Dari RS Industri kasih meja Thailand 6 papan. Dari Win Textile kasih kain 2 roll untuk 2 orang. Ya, jadi masing-masing 1 roll. Masing-masing 1 roll. Kain 5 kilo untuk 10 orang. Kain 1 kilo untuk 10 orang. Jadi kurang lebih berapa? 1, 22 2, 3, orang. 4, 5, 6, 62, 63 orang yang dapat. 63 orang yang Lumayan, dapat kan? Iya. Nah, ini nanti yang dapat, yang berkemungkinan dapat order berarti 22 orang ya, Pak ya. Kemungkinan ya. Itu bisa dapat semua dari orang, seumpama pas di survei nanti pas dicek dia mau sesuai dengan SNK gitu loh. Bisa. Oh, bisa. Jadi teman-teman yang seumpama nanti dapat kain ya nggak ada salahnya, seumpama pemula atau baru mulai sablon. Wah, aku dapat kain ini 1 minggu setelah acara itu langsung prepare alat-alatnya. Siapa nantinya pas di survei masuk ya kok ya, nanti langsung dapat order. Tapi kalau pas di survei nanti belum ada meja dan lain sebagainya, ya berarti enggak sesuai dengan S dan K ya kok ya. Intinya bisa cuman gini juga, bisa gini. Misalnya yang dapat itu sablon, orang yang cuman vendor sablon. Tapi kita yang butuhkan untuk jadi kaos. Kan ini bisa juga dia ngoper ke jahitan ke temennya. Oh, gitu. Dan juga anggota komunitas. Oh gitu. Jadi iya, mungkin ini yang dapat pas ini untuk yang jahitan. Ya dia dapat. Kemungkinan yang dapat yang sablon ya cari temen di komunitas yang bisa jahit apa kan. Oh, jadi Ambil dari proses jahit sama sablonnya kok ya. Jadi itu nanti bisa dibicarakan lagi gitu. Bisa. Oke, aman. Aman berarti kemungkinan besar S dan K-nya itu enggak sulit, enggak ribet. Enggak lah, kita ini kan tidak mau mempersulit. Benar. Kita ini bukan mau ngasih jebakan Batman dengan S dan K S yang dan K, besar. benar. Enggak Iya. loh. Luar Ini biasa. acara gratis, bener-bener gratis. Ya ini ya. Enggak harus beli apapun di Baron. Iya. Enggak harus beli apapun di Wintex. Iya. Enggak harus beli apapun di RS Industri. Gratis makan-makan. Gratis. Iya. Jadi benar-benar acara ini gratis, enggak ada syarat dan ketentuan untuk ikut acara, dan ternyata untuk door prize-nya Kita enggak jualan kok. Kita di acara itu enggak jualan. Ya, jadi di door prize-nya itu justru S dan K-nya juga bisa dibicarakan lagi. Jadi kalau umpama teman-teman, aku enggak punya jahitan nih, kan kamu jahitannya nyablon. Nanti kamu boleh dilempar. Intinya full order masuk ke kamu, cuma nanti standar jahitnya ke vendor mana dibantu sama timnya. Win ya kok ya, nanti diarahkan. Nanti biar dicek, nanti biar standarnya itu sesuai dengan retail yang akan dijual nanti, kan enak banget itu. Kita dapat ilmunya banyak banget loh itu. Jadi nggak semua, nggak semua yang istilahnya retail besar itu mau turun membantu memberikan order ke UMKM, itu belum tentu mau loh. Baru kali ini luar biasa kan gitu. Itu. Jadi acara kita nanti gratis, nggak ada apa-apa. Nah, S dan K berlaku yang di situ itu tadi yang saya bilang. Jadi nanti S dan K-nya itu menyesuaikan dengan sistem kerja kalian. Jadi kalau yang adanya cuma jahitan rok ya berarti yang dapat kain loh ya. Kan kita nggak tahu yang dapat kain nanti siapa. Seumpama dia punyanya jahitan, ya berarti dia jahit.
tinggal sablonnya mau digarap sendiri atau mau dilempar. Nah, gitu aja. Cuman gitu aja sih. Berarti luar biasa. Ikut abeh dijak koncone adike dijak. Gak pengerti untuk kabeh kan komplit ya kayak. Bisa buka sablon dhewe pisan kan gitu. Ya wis intinya kita nanti pokoknya maju bareng, scale up bareng. Iya. Berkembang bareng, reborn together, reborn stronger. Oke, gitu ya. Kita akhiri acara ini. 1-2 patah kata ini saya harap bisa memberi pencerahan, kejelasan bagi sobat sablon semua senusantara. Acara yang akan kita adakan itu seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oke, jangan lupa ingat sablon, ingat baron. Ya diulangin kok. Lihat sana. Ingat sablon, ingat baron. Ingat sablon, ingat baron.